Halo everyone, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 60 langkah APN. APN atau asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman pada persalinan. Nah, penasaran ada apa aja sih langkah-langkahnya? Tonton sampai habis ya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu dorongan menerang, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva membuka, atau yang bisa disingkat dengan dorang, teknus, perjol, dan vulkan. Langkah kedua, memastikan perlengkapan bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Ketiga, menggunakan baju penutup atau celana plastik yang bersih ya. Keempat, melepaskan semua perhiasan pada tangan, mencuci tangan hingga bersih dan keringkan dengan handuk yang bersih pula. Kelima, memakai sarung tangan yang steril. Ingat, harus selalu digunakan apabila akan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu. Keenam, menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik, tanpa harus mengkontaminasi tabung suntik tersebut. Ketujuh, membersihkan vulva dan perineum ibu menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan air DTT. Bersihkan dari arah depan ke belakang. Buang kasa yang sudah digunakan ke dalam sampah yang benar ya. Dan catatan, apabila sarung tangan terkontaminasi kotoran ibu, maka segera ganti dengan yang baru. Langkah ke-8, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap. Nah, jika pembukaan sudah lengkap namun selaput ketuban masih utuh, maka lakukan omniotomi. Kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan yang sudah dipakai, yaitu dengan cara mencelupkan tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu lepas sarung tangan secara terbalik dan merendamnya dalam larutan tersebut selama 10 menit, lalu mencuci tangan hingga bersih. 10. Memeriksa denyut jantung janin saat ibu sedang tidak kontraksi. Batasnya 120 hingga 160 kali per menit. 11. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan janin dalam kondisi baik. Selalu membantu ibu mencari posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan ibu. 12. Meminta bantuan pada keluarga ibu untuk menyiapkan posisi ibu pada saat meneran. 13. Melakukan pimpinan meneran saat ibu memiliki dorongan kuat untuk meneran. Nah, hal yang bisa dilakukan bidan pada langkah ini adalah membimbing ibu untuk meneran, memberikan dukungan dan semangat pada ibu, menganjurkan ibu untuk istirahat di sela-sela kontraksi, memberikan asupan cairan per oral, dan tetap memeriksa DJJ setiap per menit. Ke-14, yaitu meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. 15. Meletakkan kain bersih yang sudah dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. 16. Membuka partus set. 17. Memakai sarung tangan steril pada kedua tangan. 18. Ketika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva dengan kain yang diletakkan di bawah bokong ibu tadi, lindungi perineum. Dan tangan yang satu lagi, letakkan pada kepala bayi dengan tekanan lembut tanpa menghalangi kepala bayi untuk keluar. Hal ini dilakukan untuk menghindari robekan yang lebih luas pada perineum. 19. Dengan lembut menyiksa wajah bayi yang sudah keluar dengan kain yang bersih. Langkah ke-22, setelah kepala bayi keluar sepenuhnya, periksa ada tidaknya lilitan tali pusar pada kepala bayi. Nah, bila ada lilitan tali pusar, maka longgarkan lilitan dan keluarkan tali pusar melewati kepala bayi. Namun, bila lilitannya kencang, maka klaim di kedua sisi dan gunting tali pusat di tengahnya. Ke-21, menunggu kepala bayi melakukan putaran vaksin keluar dengan sendirinya. 22, setelah putar vaksin luar, tempatkan kedua tangan di kepala bayi secara bipariatal. Nah, bila tidak ideal, maka letakkan tangan kanan di atas kepala bayi atau tulang temporal, dan tangan kiri berada di bawah. Lalu dengan lembut menarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Ke-23, setelah bahu lahir, lakukan tanggak susur, yaitu tangan yang berada di atas berpindah ke bawah untuk menyangga tubuh bayi dan kepala bayi, dan tangan kiri yang berada di bawah berpindah ke atas untuk mengendalikan kelahiran siku bayi. Ke-24, melanjutkan menyusuri tubuh bayi mulai dari tangan hingga kaki
agar saat lahir tidak membuat robekan yang lebih besar. Lalu mengaitkan jari-jari tangan kiri pada kedua kaki bayi. Ke-25, menilai bayi dengan cepat dan meletakkan di perut ibu dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari tubuh bayi. Ke-26, mengeringkan bayi dengan segera dan membungkus bayi, kepala dan badan kecuali bagian pusat. Ke-27, menjepit tali pusar sekitar 3 cm dari pusat bayi, lalu kira-kira 2 cm, jepit dengan klaim kedua. Ke-28, memotong tali pusar bayi dengan gunting dengan cara memegang tali pusar dengan satu tangan sambil melindungi bayi dari gunting. Ke-29, mengganti handuk yang dipakai bayi menggunakan handuk yang kering dan bersih dan menyelimuti tubuh bayi dengan tujuan agar bayi tetap hangat. Ke-30, memberikan bayi pada ibu dan menganjurkan serta membantu ibu melakukan IMD jika ibu menghendakinya. Langkah ke-31 yaitu meletakkan kain bersih di atas perut ibu dan melakukan palpasi pada perut untuk memastikan tidak adanya bayi kedua. 32, memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik. 33, menyuntikkan oksitosin dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi. Oksitosin yang disuntikan adalah 10 unit dan disuntikan di sepertiga kanan di bagian luar. Selanjutnya, kita memulai melakukan PTT atau penanganan tali pusar terkendali dimulai dari langkah ke-34, yaitu memindahkan klem tali pusar mendekati vulva ibu. 35, meletakkan satu tangan menggunakan kain yang ada di atas perut ibu untuk melakukan palpasi kontraksi dengan tangan yang lain memegang klaim tali pusar. 36, menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta seperti tali pusat memanjang, terdapat kontraksi pada uterus atau uterus globul, serta terdapat semburan darah yang keluar. Lalu melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusar dengan lembut dan tekan terus ke arah berlawanan, yaitu ke atas dan ke belakang dengan hati-hati. Nah, hal ini disebut dengan dorsal-kranial. 37, setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sedikit sambil menarik tali pusar ke arah bawah dan kemudian ke arah atas mengikuti kurva jalan lahir sambil menelusuri tekanan berlawanan pada uterus. 38, jika plasenta sudah terlihat, lanjutkan kelahiran plasenta menggunakan tangan dengan cara memutar plasenta dengan hati-hati sehingga selaput ketuban terpilih dan dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut. 39, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus dengan cara meletakkan telapak tangan di fundus uteri dan melakukan masase dengan gerakan melingkar hingga kontraksi membaik. 40, memeriksa kelengkapan dan keutuhan plasenta dan selaput ketuban bayi, sisi ibu atau sisi material maupun sisi janin, dan meletakkan plasenta dalam plastik atau tempat khusus. 41, memeriksa ada tidaknya laserasi atau robekan jalan lahir pada perineum dan vagina. 42, memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan mengevaluasi darah yang keluar. 43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan dengan air disinfeksi tingkat tinggi, dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. Langkah ke-44 yaitu menempatkan klem tali pusar steril atau mengikat steril dengan simpul mati sekeliling tali pusar sekitar 1 cm dari pusat. Lalu langkah selanjutnya mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Langkah ke-46 yaitu melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5%. 47, menyelimuti bayi kembali dengan menutupi bagian kepalanya, memastikan handuk atau kain yang bersih dan kering. Lalu 48 yaitu menganjurkan ibu untuk kembali menyusui bayinya. Langkah ke-49 yaitu melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan per vagina, memastikan kontraksi uterus baik, dan bila ada liserasi yang memerlukan penjahitan, lakukan penjahitan dengan anestesi lokal dan menggunakan teknik yang sesuai. Langkah ke-50 yaitu mengajarkan pada ibu atau keluarga tentang bagaimana melakukan dan memeriksa masase uterus.
Langkah ke-51, mengevaluasi kehilangan darah. Nah, pengeluaran darah masih dikatakan normal apabila kurang dari 500 ml. Langkah ke-52, yaitu memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama dan setiap 30 menit selama 1 jam kedua pasca persalinan. 53, yaitu menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk mendengkontaminasi selama 10 menit. Lalu mencuci dan membilas peralatan tersebut. 54, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. 55, membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan cairan ketubang, lendir, dan darah, membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. 56, memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang ibu inginkan untuk mengisi ulang energi ibu. 57, yaitu mendengkontaminasi daerah yang digunakan dengan larutan loren 0,5% dengan cara lap menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air klorin. Lalu jangan lupa membilasnya dengan air yang bersih karena larutan klorin bersifat korosif. 58, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin, membalikkan bagian dalam, keluar, dan merendamnya dengan larutan klorin selama 10 menit. 59, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Langkah ke-60 atau langkah yang terakhir yaitu mendokumentasi, yaitu melengkapi partograf baik halaman depan maupun halaman belakang. Nah, itu dia 60 langkah APN. Semoga membantu.